Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Doni di Doni Rafael Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membangun sebuah jaringan atau belajar jaringan komputer tanpa membeli perangkatnya. Emang bisa, Pak? Ya bisa dong. Oke, kebanyakan teman-teman yang belajar jaringan mungkin tahu software yang namanya Cisco Packet Tracer. Ya, Cisco Packet Tracer ini banyak digunakan untuk mensimulasikan jaringan yang menggunakan vendor Cisco tentunya. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau saya menggunakan vendor katakanlah Mikrotik atau pakai Juniper atau pakai FortiGate dan lain sebagainya. Nah, itu kan sulit ya untuk mensimulasikannya. Ya, apalagi khususnya buat teman-teman ya, guru ataupun dosen yang mana selama pandemi ini memiliki kendala ketika ingin mendelivery materinya ke peserta didiknya. Yang mana teman-teman guru di SMK ini kan banyak mengajar kalau di networking itu menggunakan perangkat yang namanya Mikrotik. Nah, memang sulit, apalagi memaksakan siswa kita untuk membeli perangkatnya, itu biayanya cukup mahal ya. Oke, mungkin kalau satu router nggak terlalu bermasalah. Kalau misalkan ingin implementasi lebih dari satu router kan itu akan bermasalah. Nah, yang saya temui di lapangan kebanyakan bapak dan ibu guru ya itu menggunakan virtualisasi, VirtualBox atau VMware. Apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Ya, mungkin bisa menyelesaikan masalah, tapi tidak secara optimal. Nah, bagaimana cara agar itu bisa lebih optimal? Yuk, kita coba belajar yang namanya atau kita kenalan dengan sebuah software yang namanya GNS3 atau GNS3 ya, dimana software ini digunakan untuk mensimulasikan jaringan komputer multi vendor, teman-teman ya, multi vendor. Jadi bisa vendor apa saja. Nanti kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasikan router Cisco di GNS3, router Mikrotik di GNS3, Juniper, FortiGate ya, dan lain sebagainya. Itu nanti saya insya Allah akan buatkan seriesnya. Tapi pada tutorial kali ini saya akan coba untuk basicnya dulu. Bagaimana cara menyiapkan labnya terlebih dahulu. Kemudian bagaimana cara menambahkan perangkatnya di GNS3 ini. Oke, mari kita mulai bareng-bareng teman-teman. Oke, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya kita harus download terlebih dahulu softwarenya ya. Kita bisa download di sini gns3.com ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Silakan teman-teman bisa klik button free download ya. Ini di save aja all cookies. Nah, di sini silakan teman-teman semua download sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Baik Windows, Mac, Linux, ini saya nggak pernah punya masalah yang cukup serius ya. Nah, hanya saja kemarin saya coba di sistem operasi Mac ya, yang menggunakan yang menggunakan prosesor Apple Silicon atau yang M1 yang terbaru 2021, itu masih belum disupport untuk virtualisasinya. GNS3-nya sih bisa, tapi hanya di local server saja. Jadi saran saya buat teman-teman yang baru belajar, disarankan menggunakan OS Windows. Ya silakan, di sini kita menggunakan versi 22.22. Oke, silakan teman-teman bisa download, tentunya harus registrasi terlebih dahulu ya. Oh iya, perlu diketahui bahwa GNS3 ini dia open source yang pertama, kemudian dia juga free software ya. Jadi bebas untuk menggunakannya, nggak ada larangan ya. GNS3 is a free and open source software under GPL v3 licensing. Oke, nanti setelah ini di-download, teman-teman agar GNS3-nya lebih optimal ya. Saat ini GNS3 sudah menyiapkan yang namanya GNS3 VM, di mana kita bisa mensimulasi jaringan yang terisolasi nantinya. Jadi tidak mengganggu yang lokal server. Dan ini penggunaan resources dari hardware-nya lebih optimal dibandingkan kita menggunakan lokal server. Nanti saya akan demokan juga bagaimana cara menambahkannya. Ya. Jadi ininya di-download terlebih dahulu, kemudian setelah selesai atau berbarengan silahkan ini juga di-download. Nah, untuk GNS3 VM ini ada macam-macam. Nah, karena kita menggunakan yang open source ya, disarankan teman-teman ya silahkan download VirtualBox saja. Ya, silahkan di-download. Oke.
Oke, jika teman-teman tidak ingin register dan ingin mendownload software-software tersebut, saya sudah menyediakan. Ini saya sudah siapkan GNS3 yang versi terbarunya 2.2.22 dan GNS3 VM-nya juga yang menggunakan VirtualBox dengan versi yang sama. Ini wajib sama ya. Saya sudah sediakan, nanti silakan teman-teman mungkin bisa download langsung. Saya sediakan nanti linknya ya di deskripsi. Seperti itu. Oke, baik. Kita langsung saja coba untuk melakukan instalasi setelah di-download tentunya ya. Oke, saya sudah menyiapkan di sini. Saya sudah menyiapkan di lab apa nih? GNS3 ya. Oke, lab minimumnya. Jadi yang perlu kita instalkan disarankan yang pertama adalah kita instalkan VirtualBox-nya terlebih dahulu. Ya, VirtualBox saya itu ada di sebentar. Oke, berhubung VirtualBox-nya saya belum ada di local drive, jadi kita download saja ya. Kita pakai versi yang terbaru nih. Ada versi 6124. Kita download untuk yang Windows, sesuaikan aja OS-nya. Oke, kita download. Ini saya masukkan ke My Lab. Oke, GNS3 yang lab minimum ini. Oke, kemudian setelah ini di-download, kita download yang extension pack-nya. Ini diperlukan untuk integrasi. Oke, dia support USB 2.0 and USB 3.0 ya, dan lain sebagainya. Oke, kita download saja. Ini extension-nya. Masukkan lagi di folder yang sama biar tidak tertukar. Oke, di sini. Baik teman-teman, jika sudah selesai, ini VirtualBox-nya sudah ada, kita instalkan terlebih dahulu. Oke, next saja, tidak ada yang perlu dirubah-rubah. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu lama untuk instalasinya. Oh ya, perlu diketahui bahwa untuk virtualisasi ini disarankan minimal menggunakan RAM 8GB dan storage-nya menggunakan SSD. Oke, kita bisa lihat di sini, ini ada performance ya. Saya sendiri ini menggunakan AMD Ryzen ya. Ini ada 8 core ya, 4 core fisik dan 8 core logiknya ya. Logical core-nya ada 8. Saya menggunakan kombinasi SSD dan hard disk. Kemudian ini saya menggunakan memori sebesar 32GB dengan speed 2933 ya. Ini DDR4. Oke, sejauh ini sih berjalan dengan lancar ya. Oke, jika sudah kita start Oracle VM-nya. Oke, kebetulan ini saya masih menggunakan yang extension pack 6122. Tadi kan kita sudah pakai 6124 ya. Jadi kita cancel dulu. Oke, ini ada beberapa OS yang sebelumnya memang saya sudah siapkan ya. Kalau teman-teman mungkin masih kosong nanti. Silahkan kita masuk ke menu file preferences. Teman-teman harus menambahkan extensionnya. Untuk yang ini bisa di remove. Kita ganti dengan yang terbaru tadi. Oke, yang 6124. Oke. Nah, yang ini ya. Oke, nanti dia akan install saja. Lalu pilih agree, yes. Oke, lalu klik OK. Nah, baik teman-teman, sampai sini kita sudah siap untuk VirtualBox-nya sebelum menginstal GNS3-nya. Oke, untuk yang GNS3 yang ini saya sudah siapkan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum memiliki GNS3 VM-nya ya, saya hapus dulu aja. Untuk yang ini kita coba buat baru, delete all files ya, biar kita mulai dari awal lagi. Oke, jadi abaikan saja list virtual mesin saya yang ada di sini. Anggap aja ini kosong ya. Jadi kita akan tambahkan GNS3 VM ya yang sudah teman-teman download ya, kemudian ekstrak, nanti hasilnya seperti ini. Lalu ini double klik. Oke, nanti dia akan ke import ya ke VirtualBox-nya. Nah, saya kasih CPU-nya disesuaikan saja. Saya berikan 4, untuk RAM-nya saya kasih 4096 yaitu 4GB. Buat teman-teman yang memorinya 8GB, RAM-nya bisa dimasukin 2GB saja, itu sudah cukup. Ya, CPU juga 2 juga sudah cukup sebenarnya ya. Pak, bagaimana kalau misalkan saya menggunakan memori laptopnya 4GB?
Disarankan untuk yang ini masukkan CPU-nya 2, RAM-nya 1 GB saja atau 1024. Lalu kita import. Oke, kita tunggu teman-teman. Ini prosesnya kalau pakai hard disk ya mungkin lebih lama, kalau pakai SSD ya harusnya sih lebih cepat ya. Kita lihat saja ini. Ini saya import dari hard disk ya, HDD. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, apa yang harus kita lakukan? Kita masuk ke menu setting. Ya, di sini nanti akan ada muncul invalid setting detected ya. Oke, katanya display screen 9 mega kurang ya. Kita masuk ke display. Oke, minimum 9 mega. Ini merah berarti harus jadi perhatian ya. Jadi kita harus ada di posisi yang hijau ini, warna hijau ini. Untuk video memorinya ya saran saya 64 mega saja sudah cukup, atau 32 mega juga sudah cukup. Saya masukin 64 mega. Di sini masih ada error. Oke, masalah display screen lagi ya. Oke, untuk graphic controllernya kita rubah menjadi VM SVGA itu katanya. Oke, yang ini. Oke, sudah hilang errornya. Kita cek masuk ke sistem. Ini perlu juga. Kemudian prosesor. Pastikan teman-teman untuk enable nested virtualization NMDV-nya ini harus di checklist. Karena apa? Nanti kita akan menambahkan beberapa appliance atau perangkat-perangkat yang sudah disediakan di marketplace-nya GNS3. Contoh, misalkan kita ingin menambahkan router mikrotik yang CHR, ya kita bisa langsung tambahkan dengan menggunakan virtualisasinya QEMU nanti ya. Oke, jika sudah, lalu klik OK. GNS3-nya sudah siap. Yang untuk di virtual box-nya, GNS3 VM-nya. Selanjutnya kita akan instalkan GNS3 desktop-nya yang ini. Silahkan teman-teman double klik saja. Yes. Oke, agree. Next, default saja, meskipun ini kita bisa checklist ya. Oke, kita default saja teman-teman semua. Kita tunggu ini ya sampai selesai. Oke, dan nanti dia perlu mendownload beberapa aplikasi tambahan ya. Contoh untuk yang ini, karena saya sudah ada ya, ini nggak usah diinstal. Oke, Wireshark saya juga sudah ada, tapi dia melakukan download ya. Untuk Wireshark ini ya mungkin rada lama ya, teman-teman bisa sambil ngopi terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk instalasi Wireshark-nya ini cukup lama ya, jadi mohon bersabar saja. Jika sudah selesai, kita next. Untuk SolarWinds standar toolset-nya ini diperuntukkan untuk GNS3 users ya. Kita pilih no saja, lalu next, lalu kita bisa start GNS3-nya. Oke, kita mulai. Oke, kita minimize ya, kita tunggu sampai GNS3-nya running ya. Oke, selalu dipantau penggunaan dari sumber daya hardware-nya ya. Oke, di sini kita ada beberapa pilihan teman-teman ya. Jadi ada 3 pilihan untuk servernya. Jadi yang pertama ini run appliance in virtual machine. Ini sangat direkomendasikan, hanya saja teman-teman harus mendownload terlebih dahulu. Tadi kita sudah download ya yang di virtual box. Yang kedua, kita bisa jalankan di local computer. Ini tidak disarankan karena memakan sumber daya komputer kita yang sangat besar. Kemudian ini untuk advanced usernya, kita bisa menjalankan perangkat menggunakan remote server ya. Jadi kita pilih yang paling atas, next, default saja, jangan ada yang dirubah, next. Oke, kemudian next. Nah, di sini muncul VMware VRAM tools could not be found. Tenang saja ya teman-teman, kita nggak menggunakan VMware, tapi kita menggunakan VirtualBox ini. Oke saja dulu, kita pilih VirtualBox ya. Nanti dia akan ngelis ya VM dari VirtualBox, dimana di VirtualBox ini kita sudah memiliki yang namanya GNS3 VM yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ya kita bisa lihat di sini banyak sekali list yang ada di VirtualBox-nya. Kita pilih yang GNS3 VM. vCPU core-nya tadi saya masukkan 4, silahkan disesuaikan dengan konfigurasi ini ya. RAM-nya saya masukkan
4096 ya. Lalu next, kemudian finish. Kalau sudah selesai ya, nanti ininya akan warna hijau. Jika teman-teman mengalami kendala untuk VM-nya tidak berwarna hijau, silakan boleh bertanya di kolom komentar. Ya, kita tunggu. Ya, ini membutuhkan waktu karena dia akan menjalankan GNS3 VM-nya yang ini teman-teman ya. Oke, ini ya cukup membutuhkan waktu ya. Oke, sambil kita tunggu ya, ini masih loading. Nah, oke. Hal yang harus menjadi perhatian di sini adalah masalah KVM support available-nya. Pastikan true. Jika ada teman-teman mengalami kendala, ini ya tulisannya false, bisa bertanya langsung di kolom komentar. Jika sudah, nanti kita bisa klik finish. Maka nanti GNS3 VM-nya ini akan berwarna hijau ya. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Mohon dipastikan untuk GNS3 versionnya ini harus sama. Yang ini dengan yang ini mohon maaf, dengan yang ini GNS desktop ini harus sama. Oke. Nah, jika teman-teman mengalami kendala seperti ini, GNS3 VM-nya ini belum running nih, belum hijau. Apa yang harus kita lakukan? Kita tutup ya GNS3 yang desktopnya. Ini ya biar saja running. Oke, kita tutup, lalu kita jalankan ulang. Oke, jika sudah, kita jalankan ulang. Oke, ya, ininya otomatis mati tadi ya. Jadi kita tunggu, dia akan ngeload lokal servernya terlebih dahulu, lalu dia akan menjalankan yang GNS3 VM-nya. Ini silahkan kasih judul tutorial dasar GNS3 ya. Oke. Nah, dia akan menjalankan starting ya. Jadi dia perlu refresh. Oke. Ya, kadang memang nggak selalu lancar ya untuk menjalankan GNS3 ini. Berbeda hardware, permasalahannya pun akan berbeda. Berbeda operating system, permasalahannya pun akan berbeda. Oke, ini sudah running, ini masih starting. Kita tunggu saja teman-teman. Ya. Oke, jika ini belum hijau juga, yang perlu kita perhatikan adalah kebetulan nih permasalahan ini muncul ya. Yang perlu kita perhatikan adalah lihat IP-nya teman-teman. Di sini 192.168.27 portnya menggunakan port 80. Oke, kita cek dulu. Edit preferences ya, lalu teman-teman pilih GNS3 VM. Ya, pastikan ini sudah terchecklist, ini semuanya sudah. Oke, action when closing GNS3-nya kita pilih ini biar ini tidak tertutup. Jika sudah apply ya. Oke, kita tunggu. Oke, dia masih contacting. Jadi harus banyak bersabar ya teman-teman. Oke, nah sip, sudah siap. Oke, kita tunggu, ini masih loading, lalu klik OK ya. Nah, karena ini masih seperti ini, kita lihat teman-teman ya. Lihat masalah networknya. Kita cek network setting di sini. Oke, di sini dia menggunakan host only adapter, sudah oke. Name-nya ini, adapter 2-nya sudah menggunakan NAT. Kita cek di network configuration-nya, ketika ncpa.cpl ya. Oke, sorry, .com sih, .cpl. Oke, nah yang ini interface-nya ya, kita cek status details. Oke, nah ya teman-teman, kita lihat ini tidak satu network nih.
IP address-nya 192.168.56. Ini 8. Nah, kalau seperti ini kita coba masuk ke network connection yang ini. Oke. Nah, seperti ini kita pilih obtain an IP address automatically. Ini juga automatically. Lalu oke. Ini troubleshooting ya. Kita cek kembali statusnya. Oke, dia sudah menggunakan network yang 8. Ini satu network. Seharusnya kalau sudah satu network seperti ini, GNS3 desktopnya sudah terhubung dengan ya yang VM. Ya, kita lihat di sini sudah berwarna hijau. Oke. Mungkin seperti itu teman-teman untuk mempersiapkannya ya. Nah, selanjutnya nanti saya akan buatkan seriesnya. Ini saya akan demokan terlebih dahulu ya untuk lingkungan GNS3-nya. Di sini ada tombol start, kemudian ada tombol suspend, kemudian ada stop ya. Ini untuk memulai menjalankan perangkat GNS3 kita, perangkat jaringan kita. Ini untuk men-stopnya, ini untuk mempause-nya. Di sini ada beberapa toolbar ya. Silahkan teman-teman coba satu persatu. Kemudian di sini ada informasi tentang routernya. Kita belum memiliki router apapun, masih kosongan. Beda sama Cisco Packet Tracer yang sudah ada atau sudah tersedia ya perangkat-perangkat jaringannya ya. Kemudian di sini ada switches-nya. Ini disediakan 4 perangkat ya. Kemudian di sini end device-nya hanya ada virtual PC untuk ngecek komputer ya. Bagaimana komputer bisa saling terhubung. Di sini ada NAT dan cloud. Ini untuk internetannya. Ini cloud juga fungsinya hampir sama seperti NAT, hanya saja cloud bisa membridge jaringan kita ke lokal. Kemudian di sini ada security device-nya. Misalkan teman-teman ingin memasukkan perangkat firewall, ini nanti bisa masuk sini. Untuk yang ini all devices, ini tempat semua perangkat yang di sini itu akan muncul di sini. Lalu ini link atau untuk menghubungkan antara komputer ya. Oke, misal kita ingin menghubungkan 2 buah komputer ya. Kita bisa menggunakan yang end device ini, teman-teman. Kita bisa manfaatkan virtual PC ya. Selalu pilih servernya yang GNS3 VM. Oke ya. Gimana caranya menghubungkan 2 PC? Ya, teman-teman bisa langsung hubungkan tanpa menggunakan switch ya. Nah, kalau misalkan 3 PC gimana? Kalau 3 PC ya tentunya kita harus menambahkan perangkat switch ya. Pilih ini aja, tambahkan Ethernet switch. Oke, ininya kita hapus. Kemudian kita hubungkan PC 1 ke switch, PC 2 ke switch, dan PC 3 ke switch juga. Oke, lalu kita start. Oke, semuanya nanti akan hijau. Nah, misalkan ini saya berikan IP 10.111/24. Kemudian yang ini saya beri 1112. Kemudian untuk yang atas saya berikan informasinya. Yang ininya 2. Ya udah oke, yang ininya 3. Sesuaikan dengan PC aja biar gampang mendeteksinya. Oke, nah bagaimana cara memasangkan IP-nya? Kita klik kanan lalu pilih konsol. Nah, untuk yang VPCS ini teman-teman, ini hanya tampilannya hanya konsol saja, tidak ada GUI-nya ya. Jadi kita bisa ketikkan perintah IP, masukkan IP-nya 10.111/24. Oke. Jika sudah, kita bisa cek menggunakan perintah show IP. Nah, di sini ada informasinya, IP-nya sudah terpasang. Kemudian untuk PC 2 kita masukkan Oke. Nah, ini PC 2, perintahnya IP 10.112/24. Oke, lakukan hal yang sama untuk PC 3 nanti. Ya, nah kita akan coba aja terlebih dahulu PC 1 dengan PC 2. Kita coba dari PC 2 ping ke PC 1 10.111. Harusnya replay. Ya. Kalau ke PC 3 tentunya tidak akan replay. Oke, ya. Akan ada pesan 1113 not reachable. Ya, seperti itu. Oke, jelas ya teman-teman ya.
Oke, mungkin ini tutorial untuk basic penggunaan GNS3-nya. Nanti di tutorial berikutnya saya akan buatkan bagaimana cara menambahkan perangkat lain ke dalam GNS3 ini. Misalkan kita ingin menambahkan Krotik ya, atau menambahkan browser Firefox, atau kita ingin menambahkan Kali Linux, ingin mensimulasikan lab hacking misalkan ya, untuk pentest atau penetration test, atau ingin menambahkan router Cisco, FortiGate dan lain sebagainya, itu kita bisa tambahkan. Nanti saya akan masukkan ini di video setelah ini, yaitu video GNS3 series yang kedua ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk persiapan lab jaringan kita. Jadi teman-teman tidak perlu membeli perangkat asli fisik ya untuk belajar jaringan komputer, cukup menggunakan GNS3. Insya Allah bisa mensimulasikan banyak sekali perangkat yang ada di jaringan komputer. Oke, itu saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.